Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Aprilia Rizkinita dari Teknik Industri A 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dari kelas TIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Gultom dari kelas TIA 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A2, Teknik Industri A 2019, kami akan menjelaskan makalah kami, yaitu tentang penerapan sistem thinking untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Di sini pertama kali akan dibacakan oleh Fikri Haikal. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan. Memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam pencapaian tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Negara-negara maju membuktikan pendidikan mempunyai kontribusi dan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas bangsanya, begitupun dengan negara Indonesia yang begitu luas. Harus diimbangi dengan pendidikan yang baik bagi setiap warganya. Proses pendidikan yang terarah akan membawa bangsa ini menuju peradaban yang lebih baik. Sebaliknya, proses pendidikan yang tidak terarah hanya akan menyita waktu, tenaga, dan dana tanpa ada hasil. Dengan demikian, sistem pendidikan sebagai implementasi pendidikan nasional sangat menentukan maju atau mundurnya bangsa ini. Tujuan pendidikan dan tujuan belajar meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Sampai saat ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar dari 3 aspek tersebut adalah aspek kognitif, yang meliputi persepsi, ingatan, dan berpikir. Sedangkan aspek afektif dan psikomotorik lebih bersikap pelengkap untuk menentukan derajat keberhasilan belajar anak di sekolah. Pada masa pendidikan, sentralisasi segala sesuatu seperti bangunan sekolah, kurikulum, pembelajaran, buku pelajaran, jumlah siswa, cara mengajar, dan sebagainya diterapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah secara sentral. Kewajiban kepala sekolah dan guru-guru sebagian besar hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan dan diinstruksikan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Kepemimpinan adalah sesuatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dicapai hasil yang diterapkan. Dalam hal ini, kepemimpinan dikaitkan dengan lembaga pendidikan, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam memimpin lembaga itu. Kepala sekolah harusnya memahami dan mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan perubahan mulai manajemen siswa. Apalagi kepala sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih efektif. Berbagai macam masalah pendidikan harus segera diselesaikan dan dikembangkan kepada makna dan tujuan dari pendidikan nasional.
perlu disadari juga bahwa setiap unsur yang ada dalam pendidikan masih mengalami beberapa masalah, mulai dari aspek guru, fasilitas, sampai kurikulum pembelajaran. Untuk pembahasan ada 4 poin. Yang pertama, permasalahan pendidikan di Indonesia, penerapan sistem thinking terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sistem thinking. Yang keempat, manfaat sistem thinking dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Mulai dari yang pertama, permasalahan pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Pada pendidikan seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswanya. Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Hal demikianlah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Masalah pendidikan di Indonesia disebabkan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kekurangannya jumlah guru yang terampil. Guru merupakan salah satu elemen pendidikan agar proses pembelajaran mengajar berjalan dengan lancar. Prosesnya guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid. Faktanya yang terjadi di lapangan pendidikan seringkali mendapatkan masalah kekurangan jumlah guru. Penyebaran jumlah guru di sekolah kadangkala tidak merata, sehingga ada yang berlebih dan kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lain yang muncul adalah gaji guru yang rendah, kurangnya memperhatikan pemerintah yang pada status guru, seperti guru honorer, dan masih banyak masalah lainnya. Selanjutnya, infrastruktur pendidikan yang kurang dan tidak memadai. Ruang kelas, bangunan kelas, dan perlengkapannya menjadi vital dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun seringkali terjadi kapasitasnya tidak cukup dan sudah ketinggalan zaman. Belum lagi akses pendidikan anak yang jauh dari kata bagus, seperti internet, perlengkapan seperti komputer, smartphone, jaringan yang mendukung, serta berbagai akses lainnya yang dapat mendukung proses belajar anak. Selanjutnya, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kekurangannya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku dan bahan bacaan lain. Hal ini juga jadi masalah yang cukup serius, terutama sekolah yang ada di pelosok yang sulit untuk menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Menyediakan bahan pembelajaran sebaiknya mungkin dan mencari solusi untuk akses sekolah yang sulit ditempuh. Bisa dalam bentuk cetak perpustakaan maupun elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal yang menyebabkan kurangnya efisiensi proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang lebih baik.
Di sisi lain, kasus putus sekolah anak-anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi. Setiap tahunnya, banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ekonomi. Anak-anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, dan pernikahan di usia dini. Pemerintah masih kurang aktif menyelesaikan masalah pendidikan, sehingga masalah ini menjadi masalah yang cukup besar. Karena sampai sekarang belum ada penyelesaian masalah pendidikan yang efektif. Tanpa adanya peran pemerintah dalam masalah pendidikan di pelosok, maka masalah ini tidak akan selesai jika pemerintah masih pasif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang dapat dilakukan, terlebih pada sisi pemerintah, yakni seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan, baik yang ada pada pusat kota maupun jauh dari pusat kota, yaitu pelosok negeri, serta pemberian alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata, karena dengan adanya alokasi dana bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik. Solusi lainnya dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan Indonesia. Menyangkut perihal pembiayaan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga memberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, bukan dengan meningkatkan jam belajar yang berlebih, karena setiap pelajar memiliki kemampuan yang berbeda dan sudah banyak dipenuhi pembelajaran di luar sekolah. Tetapi harus juga meningkatkan alat-alat, sarana, dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu sistem thinking. Sistem thinking merupakan kumpulan atau grup dari subgrup bagian komponen, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Secara garis besar, sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi. Komponen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan tertentu. Karakteristik sistem antara lain terdiri dari, yang pertama, komponen yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem atau boundary, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem lain atau dengan lingkungan luar, dinamakan dengan batasan sistem. Batasan sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai satu kesatuan dan juga menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Ketiga, lingkungan di luar sistem atau environment yang bersifat menguntungkan, wajib dipelihara, dan
yang merugikan harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sistem. Yang keempat, penghubung sistem atau interface. Media penghubung diperlukan untuk mengalirkan sumber-sumber daya dari subsistem ke subsistem lainnya, dinamakan dengan penghubung sistem. Kelima yaitu masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan masukan sistem atau input. Dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Perawatan ini berfungsi agar sistem dapat beroperasi dan memasukkan sinyal adalah energi yang diproses untuk menghasilkan keluaran atau output. Yang keenam, keluaran sistem atau output. Hasil dari energi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dinamakan dengan keluaran sistem atau output. Informasi merupakan contoh keluaran sistem. Ketujuh, pengolahan sistem untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Diperlukan suatu pengolahan untuk dinamakan dengan pengolahan sistem. Yang terakhir yaitu sarana sistem. Sistem pasti memiliki tujuan atau sarana yang sangat menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. Secara mendasar, sistem thinking merupakan suatu cara untuk membantu orang memandang dunia, termasuk organisasinya, dari perspektif yang luas, melibatkan struktur-struktur, pola-pola, dan peristiwa-peristiwa daripada hanya melihat peristiwanya saja. Selain itu, sistem thinking dapat diartikan sebagai suatu disiplin untuk melihat secara keseluruhan, mengenali pola-pola dan saling berkaitan, dan pembelajaran bagaimana untuk menstruktur kesaling terkaitan ini dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berpikir sistem adalah proses berpikir sistematik, hierarkis, dan menyeluruh dalam melihat suatu fenomena sesuai dengan kepentingan, lingkungan yang relevan, dan batasan sistemnya. Penentuan batasan sistem merupakan hal yang penting dalam berpikir sistem. Pendekatan berpikir sistem tidak menjamin penyelesaian masalah secara efektif. Ketetapan menentukan batasan sistem secara eksplisit dalam menganalisis masalah dan implikasi dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Berpikir sistem adalah memandang sistem sesuai konteksnya dalam lingkungan yang lebih luas. Berpikir sistem mengalami perubahan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan perkembangan dan konteksnya, yaitu yang pertama konteks sistem mekanik atau deterministik, terjadi saling ketergantungan. Yang kedua, konteks sistem kehidupan, adanya saling ketergantungan dan mengatur sendiri. Yang ketiga, konteks sistem sosial budaya, adanya saling ketergantungan, mengatur sendiri, dan pilihan. Sistem thinking dianggap menjadi salah satu kompetensi yang penting dimiliki pemimpin sebab kemungkinan pemimpin menangani dan memeriksa kompleksitas baik masalah eksternal ataupun internal dengan lebih efektif. Melihat masalah serta mengenali di mana perubahan dibutuhkan dan berarti sistem thinking dapat membuat pemimpin menjadi lebih efektif karena ia dapat memfokuskan bagaimana ia dapat berkontribusi dan memberdayakan tim untuk melakukan pekerjaan secara kompeten dan produktif.
serta membuat semua orang fokus pada tujuan yang sama. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Untuk yang ketiga, pembahasannya yaitu penerapan sistem thinking terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Di pembahasan ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, berpikir kesisteman dalam pendidikan. Yang kedua, gambar sistem. Dan yang ketiga, konsep perencanaan dan manajemen pendidikan. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu berpikir kesisteman dalam pendidikan. Dalam tahun terakhir, konsep sistem telah memperoleh peningkatan pengaruh dalam psikologi dan psikopatologi. Banyak penyelidikan telah disebut teori sistem umum atau beberapa bagian dari itu. Sistem berasal dari bahasa Latin atau yang disebut dengan sistema, dan bahasa Yunani sistema merupakan suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya, yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, objek, yang dapat berupa bagian, elemen, maupun variabel. Yang kedua, atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga, hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya. Dan yang keempat, lingkungan, tempat di mana sistem berada. Teori sistem adalah suatu ekspresi yang terorganisir dari rangkaian berbagai konsep dan prinsip yang saling terkait yang berlaku untuk semua sistem. Berikut ini 2 kelompok pendekatan sebuah sistem. Yang pertama, pendekatan prosedur. Pendekatan sistem ini yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, ada pendekatan komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen atau elemen sehingga sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki klasifikasi yang dapat membedakan sistem yang satu dengan sistem yang lain. Klasifikasi dari sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berisi gagasan atau konsep. Misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya seperti sistem komputer, sistem sekolah, sistem akuntansi, dan sistem transportasi. Yang kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya seperti sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung
unsur probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem sediaan, kebutuhan rata-rata, dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan, tetapi nilai yang tepat sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem perusahaan dagang. Yang keempat, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena alam, misalnya sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia, misalnya sistem komputer. Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem sederhana, misalnya sepeda, dan sistem kompleks, misalnya otak manusia. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks, sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi. Untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitannya antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Selanjutnya, proses dalam sistem pendidikan nasional meliputi beberapa komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu sesuatu hal yang diharapkan dapat dicapai sepanjang proses. Tujuan pada akhir keseluruhan proses adalah tujuan umum atau tujuan nasional pendidikan. Sedangkan untuk sampai pada akses proses, terdapat sederetan tujuan yang disebut tujuan khusus. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai pengarah operasional kegiatan pendidikan. Yang kedua ada organisasi pendidikan, yaitu keseluruhan tatanan hubungan antara bagian-bagian dan antar unsur-unsur dalam sebuah kesatuan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, masa pendidikan adalah jangka waktu kelangsungan seluruh kegiatan di sebuah satuan pendidikan. Yang keempat, ada prasarana pendidikan, yaitu segala hal yang merupakan penunjang terselenggaranya proses pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Yang kelima ada sarana pendidikan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Yang keenam, isi pendidikan, yaitu semua hal atau pengalaman yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Yang ketujuh, pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, seperti guru, pustakawan, teknologi pendidikan, dan sebagainya. Yang kedelapan, yang terakhir, peserta didik, yaitu semua anak remaja dan orang dewasa yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Sistem instruksional merupakan dasar yang sangat penting dari semua komponen sistem pendidikan dan berdampak pada sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan sistem instruksional atau level ruang kelas menjadi tempat pertemuan utama sebuah sistem dengan komponen masukan, yaitu peserta didik. Level inilah yang akan menentukan apakah tujuan pendidikan umum dan khusus
dan dicapai secara efektivitas dan secara efisien. Yang kedua adalah gambar sistem. Gambar sistem ini mencakup pemerataan guru, infrastruktur atau fasilitas, serta tanah sekolah yang belum memiliki sertifikat dalam orientasi pemecahan masalah dengan beberapa teori yang disampaikan dalam makalah ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bentar. Peran dan fungsi kepala sekolah. Tugas kepala sekolah sekarang mengatur jalannya sekolah dan dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Kepala sekolah wajib membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja dengan baik, membangun visi dan misi, kesejahteraan, hubungan dengan pegawai sekolah dan siswa, mengembangkan kurikulum. Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas memimpin suatu sekolah, tempat diselenggaranya proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. Kata memimpin dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Husaini Usman menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai manajer dituntut mengorganisir seluruh sumber daya sekolah menggunakan prinsip teamwork yang mengandung pengertian adanya rasa kebersamaan dari kata together, pandai merasakan dari kata empati, saling membantu dari kata assist, saling penuh kedewasaan dari kata maturity, saling mematuhi dari kata willingness, saling teratur dari kata organization, saling menghormati dari kata respect, dan saling berbaik hati dari kata kindness. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. Tugas kewajiban kepala sekolah, di samping mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja lebih baik. Membangun dan memelihara kekeluargaan, kelompok dan persatuan antara guru-guru, pegawai, dan siswa. Maksudnya, mengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana sekolah, dan tahu bagaimana menjalankan tugas, memperhatikan, serta mengusahakan kesejahteraan guru, pegawai, dan sebagainya. Tugas-tugas kepala sekolah seperti itu adalah bagian dari fungsi-fungsi kepengawasan yang menjadi kewajiban sebagai pemimpin pendidikan. Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai pembina dan pembimbing guru agar bekerja dengan benar dalam proses pembelajaran siswanya. Supervises pembelajaran mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, supervisi pembelajaran langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Yang kedua, perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain dengan jelas. Yang ketiga, tujuan supervisi pembelajaran adalah guru makin mampu menjadi fasilitator dalam belajar bagi mahasiswa, serta perlu adanya inovasi di bidang pendidikan yang harus digerakkan kepala sekolah. Inovasi di bidang pendidikan bahkan tidak hanya dilakukan dalam bentuk keterampilan dan keahlian profesional bagi peningkatan produktivitas sumber daya manusia atau SDM. Lebih dari itu, wawasan SDM yang memberikan warna produktivitas SDM sebagai basis budaya.
Yang lebih penting diperhatikan adalah bahwa investasi pendidikan bukan hanya proses perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk konsumsi semata-mata. Hal ini kembali makna investasi itu sendiri, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang atau jasa di kemudian hari dengan jalan mengorbankan konsumsi sekarang. Tugas pokok dan fungsi kepemimpinan dalam konteks kepala sekolah meliputi yang pertama, menyatu padukan orang-orang yang berbeda motivasinya itu dengan motivasi yang sama. Yang kedua, mengusahakan suatu kelompok dinamis secara sadar. Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan di mana terdapat integrasi antara individu dan kelompok dengan lembaga pendidikan. Yang keempat, memberikan inspirasi dan mendorong anggota-anggotanya bekerja seefektif mungkin. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pendidikan yang senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan mengusahakan agar orang-orang yang dipimpinnya itu dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. Tingkat kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat kemampuan kepemimpinan kepala sekolah di dalam meningkatkan prestasi belajar siswanya. Keberhasilan sekolah ditunjukkan dengan kriteria kepala sekolah. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus memahami dan mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan perubahan melalui manajemen siswa apabila kepala sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada peran dan fungsi guru. Guru dan siswa adalah hubungan orang tua dan anak, atau guru adalah orang tua kedua siswa. Banyak hal yang bisa diketahui dari bakat dan potensi siswa yang harus dikembangkan. Guru juga harus mempunyai sifat sabar, santun, mengerti hati siswa, tidak mudah sakit hati akan lebih digemari siswa. Tapi dapat dipastikan dalam hal ini bahwa keberhasilan pendidikan karena keberhasilan guru mencontoh panutan bagi siswanya. Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semudah semua orang dapat melakukannya. Pelaksanaan disiplin guru mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab 1 mengenai ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin. Standar kompetensi inti pendidikan adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung bidang pengembangan yang diampu dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pengembangan mata pelajaran yang diampu. Banyak hal yang bisa diketahui dari bakat dan potensi siswa yang harus dikembangkan. Guru juga harus mempunyai sifat sabar, santun. Perkembangan disiplin sekolah yang lebih baik dan sehat harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang mampu membangun tim kerja, belajar dari guru-guru, staf tata usaha, dan siswa, terbuka untuk jalur komunikasi dengan lingkungan, luas akses informasi akan mampu mengembangkan kultur positif sekolah demi terwujudnya sekolah mandiri. Untuk menjadi guru yang profesional, guru perlu memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pendidik menciptakan suasana dari pengalaman belajar bervariasi dalam pengelolaan peserta didik yang memenuhi kurikulum yang disiapkan. Yang pertama, memiliki pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum atau silabus. Yang keempat, mampu menyusun rancangan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam,
melakukan evaluasi hasil belajar dengan prosedur yang benar. Yang ketujuh, mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengaktualkan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldo. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam kerangka manajemen pendidikan, perencanaan merupakan salah satu unsur pengorganisasian, komando, koordinasi, dan kontrol. Dalam hubungannya dengan fungsi manajemen, perencanaan dikatakan penting karena dalam perencanaan berbagai kebijaksanaan akan dirumuskan dan ditetapkan, seperti tujuan yang akan dicapai, analisis lingkungan, penentuan cara-cara pendekatan yang akan ditempuh, penetapan para pelaksanaan kegiatan, penyediaan waktu dan biaya yang diperlukan. Perencanaan adalah suatu proses perkembangan rasional dan analisa sistematis. Proses pengembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif, efisien, dengan sesuai kebutuhan dan tujuan para masyarakatnya. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hakikat perencanaan, yaitu 1. Perencanaan dapat dipandang sebagai proses dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dan bergerak ke arah tujuan atau sasaran tertentu. 2. Perencanaan mempunyai orientasi masa depan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan perencanaan diperlukan ketajaman untuk memprediksi keadaan dan kebutuhan di masa yang akan datang. 3. Perencanaan diadakan untuk mempersiapkan usaha-usaha pencapaian tujuan. Perencanaan dapat dibuat jika tujuan yang hendak dicapai sudah jelas. 4. Perencanaan sebagai usaha untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ada masa yang akan datang. 5. Perencanaan adalah sebagai untuk menentukan berbagai sumber daya dan dana yang dapat menunjang semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. 6. Perencanaan adalah sebagai usaha untuk mempersiapkan berbagai alternatif yang akan diberikan kepada upaya pengambilan keputusan untuk diputuskan. Pelaksanaan manajemen sekolah, baik yang konvensional maupun yang menggunakan pendekatan berbasis sekolah, akan dapat berhasil dan berjalan dengan baik jika didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang secara fungsional maupun berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ia dituntut mampu mensinergikan seluruh komponen dan potensi sekolah dan lingkungan sekitarnya agar tercipta kerjasama untuk memajukan sekolah. Kepala sekolah harus mampu menjadi manajer yang efisien dan pimpinan yang efektif. Dia harus mencerminkan tampilan kepala sekolahan sejati, yaitu memiliki kemampuan manajemen dan dapat menampilkan sikap dan sifat sebagai kepala sekolah. Istilah kekepala sekolahan bermakna segala seluk-beluk yang berkaitan dengan tugas kepala sekolah. Perilaku kepala sekolahan tercermin dari tritilasasi interaksi antara fungsi organik, manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan dengan fungsi substansif, yaitu akademik, ketenagaan, keuangan, fasilitas, kehumasan, pelayanan khusus, dan sebagainya. Fungsi organik manajemen merupakan roda gigi dalam menjalankan fungsi substansif. Interaksi sinergi keduanya melahirkan sosok perilaku kepala sekolahan ideal, yaitu yang mampu membawa organisasi sekolah mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah tidak hanya mengelola sekolah dalam makna statis, melainkan menggerakkan semua potensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung bagi kepentingan proses pembelajaran siswa. Kegagalan kepala sekolah menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien akan berdampak pada mutu prestasi dan masa depan peserta didik. Semua komunitas sekolah merupakan bimbingan dan kepala sekolah dalam upaya mewujudkan proses belajar yang efektif. Peningkatan mutu pendidikan persekolahan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf, pengajar, dan anggota komunitasnya secara keseluruhan. Peran utama kepala sekolah antara lain adalah mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab menjaga dan memotivasi guru, peserta didik, dan staf administrasi sekolah agar mau dan mampu melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah.
Disinilah esensi bahwa kepala sekolah harus mumpuni menjalankan peran kepala sekolahan berikut kemampuan di bidang manajemen sekolah. Beberapa tanggung jawab di atas menunjukkan peran penting kepala sekolah secara utuh. Dia harus mengusahakan agar orientasi kerja, iklim organisasi, dan budaya sekolah yang berorientasi untuk kepentingan pendidik. Antara guru dan kepala sekolah harus bekerja sama dalam membicarakan segala rencana, termasuk menetapkan kurikulum di sekolah yang berpedoman pada kurikulum inti. Kepala sekolah dibantu oleh wakil dan staf pengajar selalu berupaya tercipta dan terbinanya suasana yang kondusif, serta sifat kekeluargaan yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Dia juga berfungsi memotivasi dan membuat orang tua siswa terlibat aktif pada proses pengembangan sekolah, khususnya sebagai penyandang dana dan penyedia sarana lainnya, sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Deskripsi di atas bermakna bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya sekolah dalam menjalankan tugas kepala sekolahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Baik atau buruknya sebuah sekolah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pengelolanya. Fungsi kepala sekolah selain sebagai manajer, tugas sebagai pemikir dan pengembang, yang tugas utamanya adalah memikirkan kemajuan sekolah. Kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi sekolah, merujuk pada proses penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia. Manajemen berfungsi untuk kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi sekolah merujuk pada proses penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia. Manajemen berfungsi untuk menggerakkan berbagai kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Peran pimpinan dalam menggerakkan organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi. Pertama, akseptasi atau penerimaan dari kelompoknya. Kedua, kapabilitas atau kemampuan pribadinya. Ketiga, kemampuan mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Keempat, kemampuan dan penguasaan pengetahuan di bidang manajemen sekolah. Manfaat sistem thinking dan mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Konsep berpikir kesisteman dalam mengatasi masalah pendidikan, salah satunya dengan sistematisasi solusi yang diberikan yang berangkat dari masalah dan teori yang sudah dikemukakan, bahwa perlu adanya pencapaian solusi dan analisis terhadap masalah yang ada, seperti kekurangan infrastruktur, tidak adanya pemerataan guru, dan sebagainya. Penutup. Kesimpulan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan ini mengenai berpikir kesisteman dalam mengatasi permasalahan pendidikan, diantaranya kekurangan infrastruktur, tidak adanya pemerataan guru, dan lain sebagainya. Kepala sekolah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, menyatu padukan orang-orang yang berbeda-beda motivasinya, itu dengan motivasi yang sama serta tujuan yang sama. Pemerataan guru dan meningkatkan kemampuan pendidik, menciptakan suasana dari pengalaman belajar bervariasi dalam pengelolaan peserta didik yang memenuhi kurikulum yang disiapkan, memiliki pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan dan teladan yang baik. Pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar, dan pemerintahan harus menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu dengan mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Saran. Adapun solusi atau masalah tersebut berdasarkan teori yang sudah dikemukakan, yaitu 1. Kepala sekolah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yaitu menyatu padukan orang-orang yang berbeda-beda motivasinya, itu dengan motivasi yang sama, mengusahakan suatu kelompok dinamis secara sadar, menciptakan suatu lingkungan di mana terdapat integrasi antara individu dan kelompok.
dengan lembaga pendidikan memberikan inspirasi dan mendorong anggota-anggotanya bekerja seefektif mungkin. Menumbuhkan kesadaran pendidikan yang senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan mengusahakan agar orang-orang yang dipimpinnya itu dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. 2. Pemerataan guru dan meningkatkan kemampuan pendidik. Menciptakan suasana dari pengalaman yang belajar bervariasi dalam pengelolaan peserta didik yang memenuhi kurikulum yang disiapkan. Memiliki pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, memiliki pemahaman terhadap peserta didik, mampu mengembangkan kurikulum atau silabus, mampu menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, melakukan evaluasi hasil belajar dengan prosedur yang benar, mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengaktualkan berbagai potensi yang dimilikinya. 3. Menerapkan sistem desentralisasi dengan pemahaman yang baik dan benar, yaitu desentralisasi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna mengatasi berbagai hambatan institusional fisik maupun hambatan-hambatan administrasi. Strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik sejalan dengan pandangan ini, otonomi dapat dipandang sebagai kebebasan bagi masyarakat setempat untuk mengatasi masalahnya sendiri yang bersifat lokalitas. Meskipun harus dipahami bahwa desentralisasi bukan penyerahan kemerdekaan sepenuhnya, melainkan kebebasan dalam ikatan kesatuan yang lebih besar, sehingga otonomi hanyalah merupakan subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. 4. Pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu dengan mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang diperoleh untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, kewajiban membina dan mengembangkan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan, kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengalokasikan dana minimal 20% dari APBD, dan kewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.